Nah ini kan kita melakukan proses pemanenan keempat ya teman-teman. Ini pemanenan keempat, ini posisinya baru selesai 1250 pohon. Dan untuk 1250 pohon lagi ini belum selesai. Jadi ini posisinya sudah sampai rumah. Saya tidak memvideokan posisi langsung di kebun karena ada pekerjaan lain. Sehingga untuk proses pemetikannya ini tidak saya rekam untuk karyawan yang sedang melakukan proses pemanenan ya teman-teman. Dan ini saya perkirakan belum selesai begini mungkin paling ada sekitar 50 kilo atau 45 lah. Jadi karena memang di posisi petikan pertama saya hanya mendapatkan 30 kg, di petikan kedua saya mendapatkan 90 kg, di petikan ketiga mendapatkan 126 kg, dan ini pemetikan keempat. Simak terus videonya sampai selesai kita dapatnya berapa ya teman-teman. Karena memang masih banyak yang bertanya, katanya bang, kalau tanam 1000 pohon dapat berapa, kalau tanam 2000 pohon dapat berapa, dan seterusnya. Memang untuk kondisi tanaman itu tidak mesti kita punya patokan khusus terhadap berapakah hasil panen yang kita dapatkan. Tetapi karena memang kalau memang proses perawatannya baik dan benar, mungkin saja setiap petani bisa berbeda-beda untuk mendapatkan hasilnya ya teman-teman. Oke, kita ke kebun sore-sore karena memang ini baru pulang kerja, kemudian kita syuting, kita rekam ini untuk hasilnya karena karyawan sudah membawanya ke rumah. Dan mungkin malam nanti pengepul datang ke rumah dan kita langsung berangkat ya kebun ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Kondisi kebunnya seperti apa, ayo kita ke kebun ya teman-teman. Puis. Ini dia ya teman-teman penampakannya. Jadi kita langsung dari rumah ke kebun. Nah, jadi memang untuk posisi pemanenan keempat ini ya teman-teman, di pemanenan keempat posisi buahnya sudah seperti ini, sedikit cenderung agak mengecil ya teman-teman dibandingkan dengan panen pertama atau petikan perdana. Dan sekali lagi memang saya tekankan, ketika budidaya tanaman cabai itu tergantung dari perawatan yang kita lakukan, baikkah itu proses pemupukan susulan, baiklah itu proses pupuk kocor susulan, pemberian insektisida, fungisida, dan lain sebagainya. Itulah yang menentukan nanti kualitas panen yang akan kita dapatkan ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa tidak mesti cenderung sama posisi tanaman cabai yang kita miliki dengan tanaman cabai petani-petani yang lain. Dikarenakan memang itulah faktor banyak atau sedikitnya panen yang kita dapatkan tergantung itu semua ya teman-teman. Terlebih karena memang untuk jenis tanaman cabai rawit pelita 8F1, sekali lagi saya tekankan bahwa pemberian nutrisi itu harus secara konsisten, terus-menerus. Artinya, memang jika kita telat melakukan proses pemberian nutrisi, baik nutrisi makro ataupun mikro, nantinya pertumbuhan bunga dan buah cenderung lambat jika tidak kita melakukan proses tersebut ya teman-teman. Oleh karenanya maka sekali lagi saya tekankan, untuk pemberian nutrisi dari dalam atau dari bawah seperti ini kita selalu lakukan ya teman-teman. Kalaupun teman-teman tidak melakukan konsep yang seperti saya lakukan, artinya 1 kali ditugal, kemudian 1 minggu kemudian dikocor, 1 minggu kemudian kita kocor, itu teman-teman silahkan ya teman-teman. Tapi karena memang konsep yang saya lakukan seperti itu, sehingga untuk pembuahannya atau buahnya bisa teman-teman simak di posisi pemanenan keempat seperti ini ya teman-teman. Masih berbuah lebat, cenderung masih bagus ya, karena memang kita melakukan proses pemanenannya pun kita sortir. Karena ciri-ciri cabai rawit pelita 8F1 yang siap untuk dipanen itu adalah yang pertama dia memiliki seperti ini. Dari warnanya aja sudah terlihat hijau tua seperti ini. Jadi sedangkan untuk yang mudanya di ujung dahan seperti ini kan warnanya cenderung hijau keputih-putihan. Ini menandakan bahwa belum kita siap melakukan proses pemanenan ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk proses yang sudah seperti ini, ya ini kan sudah hampir matang. Ini kita sudah bisa melakukan proses pemanenan. Ini kalsium ya teman-teman. Yang belang ini bukan penyakit tapi kalsium yang saya semprotkan Manoharames. Ya teman-teman nih. Ini sudah coklat seperti ini menandakan sebentar lagi dia masak.
Dan pemanenan keempat ini untuk kaplingan yang ini atau untuk posisi 1250 pohon yang ini belum selesai. Kita ke bagian atas ini yang tadi kita melakukan proses pemanenan yang sudah selesai. Simak terus videonya sampai selesai. Cara-cara saya dalam proses budidaya cabai rawit Pelita 8F1 ya teman-teman. Nah ini sore hari memang, jadi kondisinya ini yang sudah selesai kita melakukan proses pemanenannya. Seperti ini kondisinya, ini usianya 127 hari setelah tanam ya teman-teman. 127 hari setelah tanam, dengan tinggi pohon saya rata-ratakan sekitar 1,5 meter ya teman-teman. 1,5 meter karena sesuai dengan yang telah saya videokan sebelumnya. Ya, ini kondisinya sore hari 1250 pohon. Dan yang bawah, kita ke bawah spill. Ini juga 1250 pohon ya teman-teman. Kita jalan. Semuanya nampak bagus, tidak ada yang mengalami fusarium, layu bakteri, layu jamur, bahkan cenderung virus kuning. Ini daunnya kuning, tidak terkena virus kuning, tetapi karena memang ada beberapa pohon yang memang nutrisinya mungkin kurang terserap maksimal sehingga ada daun-daun yang kekurangan kalsium ya teman-teman. Nah ini per pohon, bisa teman-teman simak semuanya. Mungkin besok kita melakukan panen susulan. Nah, jadi ini setiap pohon saya spill. Buahnya memang panen keempat ini masih jos ya teman-teman. Semuanya masih berbuah oke. Masih berbuah lebat. Nah, ini buahnya. Cenderung kalau kita buka seperti ini di dalamnya masih banyak buahnya ya teman-teman. Bahkan bisa teman-teman simak, ini untuk satu cabang ini bisa 2 dia. Nah, satu cabang dia dua buah. Oke. Terima kasih telah menyimak video saya dalam proses panen keempat cabai rawit Pelita 8F1. Total populasi 2.500 batang tanam. Sekali lagi saya spill. Untuk panen pertama saya mendapatkan 30 kg. Pemanenan kedua mendapatkan 90 kg. Pemanenan ketiganya mendapatkan 126 kg. Dengan harga petikan pertama harganya adalah 25.000, 26 dan 27.000. Panenan ketiga pun ada yang 27, 28 dan 26.000. Di panenan ketiga itu fix ada yang 27 dan 28.000. Dan panen keempat ini harganya kalau saya cek, saya survei di pasar induk semalam ya teman-teman, itu malah cenderung harganya menurun ya teman-teman. Per teman-teman lihat video ini harganya adalah di pasar induk hanya 24.000 rupiah. Mungkin untuk di pengepul saya nanti kita nego harganya dapat berapa. Oleh karenanya maka simak terus video ini sampai selesai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersambung ya teman-teman ke bagian video selanjutnya.
pertama hanya mendapatkan 30 kg ya teman-teman. Kemudian di panenan kedua mendapatkan 90 kg. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan proses pemanenan ketiga ya teman-teman. Hasilnya dapat berapa kilogram dan kemudian tips dan trik pemanenan itu apa saja. Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman, agar teman-teman paham bagaimana tata cara saya dalam proses budidaya tanaman cabai rawit putih 8F1 di proses pemanenan ya teman-teman. Jadi 2.500 batang tanam posisinya sudah seperti ini ya teman-teman, dan ini sudah selesai melakukan proses penyiangannya. Nah, saya teman-teman simak buahnya jos ya teman-teman.